Jelas, Pak. Shalom, selamat sore. Perkenalkan, saya Raymondus Miliano Putra Renghepat, mewakili teman-teman saya dari kelompok 1 mata kuliah Analitik 2 yang diampu oleh Ibu Niwayan OAC Dewi SPD MSI. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi kami tentang salah satu metode ekstraksi, yakni destilasi, dan lebih spesifiknya adalah destilasi sederhana. Pada kesempatan ini akan dibagi dalam beberapa bagian yang dijelaskan masing-masing oleh setiap anggota kelompok 1. Yang pertama, kita masuk kepada pendahuluan. Beberapa zat yang terdapat dalam bahan-bahan alam seringkali digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup kita, baik difungsikan dalam ranah kosmetik atau kebutuhan pangan. Misalkan saja esens bengkuang dan juga atsiri serta esens mawar. Senyawa-senyawa ini berasal dari bahan alam dan dapat diperoleh dengan menggunakan suatu metode analitik tertentu. Salah satu cara yang dapat digunakan dalam memperoleh suatu zat organik adalah dengan menggunakan metode ekstraksi. Lalu, apa itu metode ekstraksi? Ekstraksi adalah suatu proses pemisahan suatu zat berdasarkan perbedaan kelarutannya terhadap dua cairan tidak saling larut yang berbeda. Ekstraksi memiliki banyak sekali metodenya, dan salah satu metode yang digunakan atau salah satu metode dari ekstraksi adalah metode destilasi. Apa itu destilasi? Destilasi merupakan salah satu metode ekstraksi suatu zat dalam bentuk cairannya yang didasarkan pada perbedaan volatilitas atau kemudahan menguap. Konsep dasar destilasi. Dalam destilasi, proses ini melalui suatu proses penyulingan di mana pada campuran zat dididihkan sehingga menguap, dan uap ini kemudian didinginkan kembali dalam cairan. Penerapan proses ini didasarkan pada teori bahwa pada suatu larutan, masing-masing komponen akan menguap pada titik didihnya. Model ideal destilasi didasarkan hukum Raoult dan hukum Dalton, di mana secara signifikan konsep dasar dari destilasi ini menyatakan mengenai perpindahan massa. Syarat-syarat utama dalam operasi pemisahan komponen-komponen dengan cara destilasi adalah komposisi uap harus berbeda dengan komposisi cairan dengan terjadinya suatu kesetimbangan larutan-larutan dengan komponen-komponennya cukup dapat menguap. Bila zat non-volatil dilarutkan ke dalam suatu zat cair tersebut akan turun. Hukum Raoult menyatakan bahwa tekanan masing-masing komponen berbanding langsung dengan fraksi molnya. Dengan kata lain bahwa semakin besar fraksi mol, maka tekanan untuk komponen pun akan semakin besar dan juga sebaliknya. Destilasi sendiri memiliki macam-macam metodenya. Jika kita lihat berdasarkan prosesnya, dibagi berdasarkan dua, yakni destilasi continue dan destilasi batch. Jika berdasarkan basis tekanan operasinya, terdiri dari tiga, yakni destilasi atmosferis, destilasi vakum, dan destilasi tekanan. Bila mengacu pada komponen penyusunnya, maka destilasi dibagi menjadi dua, yakni destilasi sistem biner dan destilasi sistem multi-komponen. Berdasarkan sistem operasi, dibagi atas dua, yakni single stage distillation dan multi-stage distillation. Sedangkan jenis-jenis destilasi lainnya adalah destilasi sederhana, destilasi bertingkat, destilasi azeotrop, destilasi vakum, destilasi uap, dan destilasi kering. Dan selanjutnya kita akan masuk ke dalam destilasi sederhana, dan materi ini selanjutnya akan dijelaskan oleh pembicara selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Halo semua, perkenalkan nama saya Veronica Apriantis Moyemar dengan NIM 18010600036. Jadi kali ini saya akan mewakili teman-teman dari kelompok 1 akan melanjutkan menjelaskan materi mengenai destilasi sederhana. Oke baik,
Destilasi sederhana merupakan salah satu jenis teknik destilasi yang didasarkan pada perbedaan titik didih dan juga kemudahan untuk menguap. Destilasi sederhana atau destilasi biasa adalah teknik pemisahan kimia untuk memisahkan dua atau lebih komponen yang memiliki perbedaan titik didih yang jauh. Suatu campuran dapat dipisahkan dengan destilasi biasa ini untuk memperoleh senyawa murninya. Senyawa-senyawa yang terdapat dalam campuran akan menguap pada saat mencapai titik didih masing-masing. Jika campuran berair dididihkan, komposisi uap di atas cairan tidak sama dengan komposisi pada cairan. Uap akan kaya dengan senyawa yang lebih volatil atau komponen dengan titik didih yang lebih rendah. Jika uap di atas cairan berkumpul dan didinginkan, uap akan terembunkan dan komposisinya sama dengan komposisi senyawa yang terdapat pada uap, yaitu dengan senyawa yang mempunyai titik didih lebih rendah. Jika suhu relatif tetap, maka destilat yang terkumpul akan mengandung senyawa murni dari salah satu komponen dalam campuran. Ya, jadi itu merupakan pengertian dan juga penjelasan sedikit mengenai destilasi sederhana. Oke, jadi yang berikutnya saya akan menjelaskan tentang gambar destilasi sederhana. Oke, baik. Jadi gambarnya teman-teman bisa lihat pada slide, dengan keterangannya juga ada pada slide. Yang pertama adalah heater atau sumber panas. Nah, heater atau sumber panas yang ditunjukkan pada gambar dengan nomor 1 merupakan sumber panas. Nah, fungsinya sama dengan alat yang ditunjuk dengan nomor 14 yang merupakan adalah batch alat pemanas dan juga nomor 13 yang merupakan pemanas. Jadi ketiga alat ini berfungsi sebagai pemanas larutan yang akan didestilasi. Kemudian yang kedua adalah labu destilasi. Teman-teman bisa lihat gambar dengan keterangan nomor 2. Jadi labu destilasi ini berfungsi sebagai wadah atau tempat suatu campuran zat cair yang akan didestilasi. Kemudian yang ketiga adalah sambungan. Nah, teman-teman bisa lihat pada gambar keterangan dengan nomor 3. Nah, sambungan merupakan tabung penghubung sehingga campuran yang dipanaskan akan menguap dan naik melalui tabung ini. Kemudian yang berikut adalah termometer. Termometer pada gambar ini ditandai dengan nomor 4. Nah, termometer ini digunakan untuk mengontrol suhu atau temperatur. Kemudian keterangan pada alat nomor 5 adalah kondensor. Nah, kondensor ini berfungsi untuk mendinginkan gas sehingga dapat mengubah gas menjadi cairan dengan proses pengembunan. Kemudian yang berikutnya adalah nomor 6. Nomor 6 ini adalah aliran masuk air dingin. Kemudian nomor 7 adalah aliran keluar air dingin. Jadi aliran masuk air dingin ini merupakan alat yang berfungsi sebagai tempat masuknya air dingin. Air dingin ini berfungsi sebagai kondensor. Kemudian air yang masuk melalui aliran masuk air dingin yang ditunjukkan dengan nomor 6, nantinya air ini akan mengalir menuju kepada pipa 7 yang merupakan aliran keluar air dingin. Kemudian keterangan untuk alat nomor 8. Alat nomor 8 ini adalah labu distilat. Nah, labu distilat ini berfungsi sebagai tempat untuk menampung cairan hasil destilasi. Kemudian keterangan nomor 9 merupakan lubang udara. Nah, lubang udara ini berfungsi untuk mengeluarkan gas pengontrol. Kemudian nomor 10, teman-teman bisa lihat pada keterangan adalah tempat keluarnya distilat. Nah, tempat keluarnya distilat ini merupakan tabung penghubung sebagai saluran untuk tempat keluarnya distilat yang nantinya akan ditampung pada labu distilat. Kemudian nomor 11. Nomor 11 merupakan kontrol panas. Nah, kontrol panas ini berfungsi untuk mengontrol panas.
Kemudian nomor 12 adalah kontrol kecepatan pengaduk. Nah, kontrol kecepatan pengaduk ini berfungsi untuk mengatur kecepatan dari magnet setir yang ditunjukkan dengan nomor 15. Kemudian nomor 13 dan 14 ini sudah saya jelaskan tadi bahwa fungsinya untuk memanaskan larutan yang akan didistilasi. Kemudian nomor 15 adalah magnet setir. Nah, magnet setir ini digunakan untuk melakukan pengadukan pada larutan yang akan didestilasi. Kemudian yang berikutnya adalah keterangan nomor 16. Nah, nomor 16 ini adalah bat alat pendingin. Nah, alat ini berfungsi sebagai pendingin sehingga cairan hasil destilasi tidak dapat membentuk sebagai uap lagi, melainkan tetap bertahan dalam bentuk cairan dalam labu distilat. Nah, itu merupakan gambar-gambar destilasi dari alat-alatnya dan juga fungsinya. Yang berikutnya saya akan menjelaskan secara garis besar komponen alat destilasi. Yang pertama yaitu tabung reaktor. Tabung reaktor berfungsi sebagai wadah atau tempat pemanasan bahan baku atau oli bekas. Tabung reaktor berbentuk silinder yang mempunyai tutup yang direkatkan dengan menggunakan baut sehingga dapat dibuka dan ditutup. Yang kedua, kondensor atau pendingin. Kondensor berfungsi untuk mengubah seluruh gas menjadi fase cair. Air disirkulasikan ke dalam tabung kondensor sebagai media pendingin. Kemudian ada juga pipa penyalur. Pipa penyalur yang dibuat berbentuk spiral ini berfungsi untuk menghubungkan dan menyalurkan gas dari tabung reaktor ke kondensor. Yang berikut adalah burner. Burner ini berfungsi sebagai media pemanasan untuk mengasapkan bahan baku di dalam tangki pemanas. Oke, jadi itu saja yang bisa saya jelaskan, dan untuk penjelasan selanjutnya akan diteruskan oleh teman dari kelompok 1. Oke, sekian dari saya, terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama lengkap saya Petrus Muatnoni, NIM 18010060035. Saya akan melanjutkan menjelaskan tentang bagaimana prinsip kerja dari alat destilasi dan bagaimana proses kerja dari alat destilasi tersebut. Nah, untuk itu mari kita lihat penjelasan saya. Prinsip kerja dari destilasi sederhana, di mana sebelum kita tahu destilasi sederhana yaitu pada dasarnya pemisahan perbedaan titik didih yang jauh atau dengan salah satu komponen yang menggunakan perbedaan titik didih kurang dari 20 derajat Celcius. Aplikasi dari destilasi jenis ini pada destilasi sederhana itu digunakan pada minyak. Proses kerja destilasi sederhana di mana diawali dengan pemisahan zat berdasarkan perbedaan titik didih dengan fase yang berbeda, kemudian dilakukan pemanasan, kemudian penguapan dan melewati kondensor mendapatkan hasil yaitu wujudnya menjadi berwujud cair. Selanjutnya ditampung dalam labu destilasi atau labu Erlenmeyer. Kemudian mendapatkan bahwa hasil yang diinginkan, di mana hasil yang kita inginkan itu dapat berupa zat yang di mana zat ini bersifat murni atau dalam keadaan murni. Nah, proses destilasi sederhana, di mana proses ini setelah semua alat terpasang dengan baik maka dapat dilakukan proses destilasi. Sebagaimana prinsip dasar dari destilasi adalah memisahkan zat berdasarkan perbedaan titik didihnya, maka komponen zat yang memiliki titik didih yang rendah akan lebih dulu menguap, sedangkan yang memiliki titik didih lebih tinggi akan tetap tertampung dalam labu destilasi. Proses penguapan komponen zat ini dilakukan dengan pemanasan dan labu destilasi, sehingga komponen zat yang memiliki titik didih yang relatif lebih rendah akan menguap, dan uap tersebut melewati kondensor atau pendingin yang mendinginkan komponen zat tersebut, sehingga akan terkondensasi atau berubah dari berwujud uap menjadi berwujud cair, sehingga dapat ditampung di labu destilat atau labu Erlenmeyer. Selanjutnya, setelah ditampung dalam labu Erlenmeyer, proses selanjutnya yang kita dapatkan yaitu adalah pada proses destilasi ini, destilat ditampung pada suhu tetap atau konstan. Hal ini dilakukan karena diharapkan akan diperoleh destilat yang murni pada kondisi suhu tersebut. Setelah sampel pada suhu labu alat bulat berkurang, maka suhu akan naik karena jumlah sampel yang destilasi telah berkurang.
pada kondisi naiknya suhu ini, proses destilasi sudah dapat dihentikan sehingga yang diperoleh adalah destilat murni. Pada destilasi, untuk memperoleh ketelitian yang tinggi, penempatan ujung termometer harus sangat diperhatikan, yaitu ujung termometer harus tetap berada di persimpangan yang menuju ke pendingin agar suhu yang teramati adalah benar-benar suhu senyawa yang diamati. Pada proses destilasi, penyimpanan pengukuran dapat terjadi jika adanya kesalahan dalam penempatan pengukuran suhu di termometer tidak pada posisi yang benar. Untuk memperdalam materi kita, mari kita lihat bagaimana proses kerja dari atau berdasarkan prinsip kerja dari destilasi sederhana. Baik, saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja dari metode destilasi sederhana, di mana di sini prinsip dan cara kerja pada proses penyulingan sederhana. Yang pertama, apa itu destilasi? Nah, di sini kita tahu destilasi sederhana merupakan metode yang banyak digunakan untuk memisahkan campuran, di mana berdasarkan perbedaan kondisi yang diperlukan. Dalam destilasi sederhana digunakan kapan sampai cairan campuran pada titik-titik yang sangat berbeda. Contoh sederhana dari destilasi sederhana yang kita ambil setiap hari berdasarkan tentang pendidikan air. Ketika air dipanaskan sampai mendidih akan menghasilkan uap air. Kemudian uap air telah menempatkan penghalang. Selanjutnya maka uap akan mengalir dan membentuk air lagi, di mana pada tahap ini cairan akan kembali ke fase gas, di mana dia akan berubah dari cair air akan kembali ke fase gas. Kemudian dari fase gas akan mengalami proses terkondensasi dan akan diganti menjadi cair lagi. Prinsip ini adalah dasar untuk metode destilasi sederhana. Selanjutnya, bagian-bagian destilasi seperti yang dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, bahwa peralatan yang digunakan terdiri dari 3 unit utama, yaitu yang pertama labu atau pot destilasi, yang itu berfungsi untuk memanaskan campuran dan menguapkan komponen. Yang kedua, kondensor untuk mendinginkan uap kembali ke keadaan cair. Dan yang ketiga, menerima labu atau labu pengumpul, di mana untuk mengumpulkan hasil destilasi. Bagian dari destilasi yang sepenuhnya sederhana adalah terdiri dari burner atau piring panas dengan pengaduk. Yang kedua, labu destilasi, ada adapter 3 arah, ada termometer yang berfungsi untuk mengukur suhu, dan ada kondensor, di mana di kondensor ini, ada dilengkapi dengan inlet air dan juga air outlet. Selanjutnya ada adapter vakum dan yang berfungsi untuk menerima labu dan labu untuk menerima hasil akhir destilasi. Tahap selanjutnya adalah terjadi reaksi proses destilasi, di mana di sini kita misalkan campuran yaitu terdiri dari cairan A dan juga cairan B. Cairan A memiliki titik didih kita misalkan 70 derajat Celcius, sedangkan cairan B memiliki titik didih 100 derajat Celcius atau titik didih air. Tahap awal yaitu pada destilasi sederhana, yaitu adalah dalam labu. Tahap awal campuran dipanaskan dalam labu destilasi. Ketika suhu telah mencapai 70 derajat Celcius, maka cairan A akan mulai mendidih. Selanjutnya kita akan mengatur suhu sekitar 75 sampai 85 derajat Celcius di atas plat panas atau pembakar. Selanjutnya untuk mencegah cairan B juga menguap, maka amati suhu termometer tidak lebih dari 100 derajat Celcius sehingga cairan B tidak menguap. Liquid A atau cairan A akan berubah menjadi fase gas A, sedangkan liquid B atau cairan B akan tetap pada liquid B. Selanjutnya gas naik melewati adapter 3 arah ke arah tabung kondensor. Karena di kondensor ada aliran air sehingga ada penurunan suhu sekitar 70 derajat Celcius atau suhu turun dari 70 derajat Celcius. Selanjutnya sebagai hasilnya fase gas dari gas A akan menjadi cair lagi karena posisi tabung kondensor dimiringkan, akibatnya cairan A akan mengalir ke bawah. Proses ini terus menerus hingga menghasilkan cairan murni. Untuk diperhatikan kita semua bahwa proses pada destilasi sederhana ini akan sangat berjalan efektif apabila jika perbedaan suhu tidak kurang dari 25%. Selanjutnya kita juga hati-hati jika campuran ini merupakan campuran yang mudah terbakar. Selanjutnya kita akan hentikan penyulingan jika cairan hampir habis dalam labu penyulingan. Selanjutnya mari kita lihat kesimpulan dari percobaan kita. Baik, saya akan menjelaskan bagaimana prinsip kerja dari alat destilasi ini, di mana berdasarkan prinsip kerja dari alat destilasi pada destilasi sederhana, yaitu paling sering dilakukan adalah proses terkontinu, di mana dalam hal ini campuran yang akan dipisahkan dimasukkan ke dalam alat penguap dan dididihkan. Pendidihan terus dilangsungkan hingga sejumlah tertentu komponen yang mudah menguap itu terpisahkan. Pada proses pendidihan erat hubungannya dengan kehadiran udara permukaan. Pendidihan alat ini akan terjadi pada suhu di mana tekanan uap dari larutan yang sama dengan tekanan udara di permukaan cairan.
Secara umum, pada proses yang terjadi pada destilasi sederhana itu ada sebagai berikut. Ada beberapa tahapan. Yang pertama, penguapan komponen yang mudah menguap dari campuran dalam alat penguap. Yang kedua, pengeluaran uap yang terbentuk dari sebuah pipa uap yang lebar dan kosong tanpa pemindahan panas dan pemindahan massa, di mana yang disengaja atau dipaksakan yang dapat menyebabkan kondensor mengalir kembali ke alat penguap. Selanjutnya, kondensasi uap dalam sebuah kondensor. Yang berikut, pendingin lanjut dari destilasi panas dalam sebuah alat pendingin, penampungan destilat dalam sebuah bencana, kemudian dilanjutkan pada pengeluaran residu dari alat penguap dan pendinginan lanjut pada residu yang dikeluarkan dari alat penampung residu ke dalam sebuah bencana. Jadi itu adalah tahapan pada proses destilasi. Pada proses destilasi ini juga bergantung pada variabel suhu, di mana beberapa molekul zat yang memiliki energi yang cukup untuk diubah dan membuat tekanan uap. Kecenderungan untuk penguapan menjadi lebih besar karena energi kinetik yang ditambahkan, dikarenakan temperatur pada saat cairan yang dipanaskan memiliki perbedaan titik didih yang semakin besar, maka proses pemisahan akan semakin dimudahkan. Proses destilasi sederhana ini dapat dilakukan dalam satu langkah menggunakan suatu kolom fraksinasi antara botol destilasi dan alat kondensor. Salah satu tipe dari kolom adalah pipa vertikal panjang yang sederhana dengan gelas, embun, atau material lembab lainnya. Sebuah tipe fraksinasi setelah mendestilasi sebuah cairan dapat dilakukan secara berulang. Kemudian proses kondensasi dan penguapan diulangi beberapa kali sebelum air bereaksi dengan kondensor. Akibatnya komponen terpisah dalam jumlah yang sangat begitu besar. Jadi itulah bagaimana prinsip kerja yang terjadi pada proses destilasi. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai metode destilasi sederhana, bagian aplikasi, serta kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh metode destilasi sederhana. Untuk itu, sebelumnya perkenalkan, nama lengkap saya Willy Broda Ignacia Bone, kelas B dengan NIM 18010600034. Salah satu penerapan metode destilasi adalah pemisahan minyak mentah yang kemudian digunakan pada alat transportasi, pembangkit listrik, pemanas, dan lain sebagainya. Kemudian udara hasil destilasi akan menghasilkan komponen-komponen seperti oksigen yang akan digunakan dalam bidang medis dan helium yang akan digunakan sebagai pengisi balon. Kemudian destilasi ini sudah dikenal sejak tahun 2002 yang menghasilkan minuman suling dengan cara pemekatan alkohol dengan penerapan panas terhadap larutan fermentasi. Kemudian selanjutnya adalah mengenai kelebihan dan kekurangan dari destilasi sederhana. Yang pertama, kelebihan. Kelebihan dari destilasi yang pertama adalah cara penggunaan dari destilasi sederhana ini sangat mudah. Kemudian yang kedua, tingkat kemurnian penyulingan pada metode destilasi sederhana ini sangat tinggi. Kemudian yang ketiga, destilasi sederhana ini dapat dilakukan pada suhu yang cukup tinggi. Kemudian kekurangan yang dimiliki dari destilasi sederhana. Yang pertama, destilasi sederhana ini hanya digunakan pada senyawa yang yang stabil, tidak bisa digunakan pada senyawa yang tidak stabil. Kemudian yang kedua, hasil penyulingan ini dalam ukuran yang sangat kecil. Kemudian yang ketiga, metode destilasi sederhana ini kurang efisien. Sekian dari saya, kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama lengkap saya Albar Raji Hasan dengan NIM 18010600033. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari destilasi sederhana. Materi selanjutnya yaitu pembuatan alat destilasi sederhana. Nah, alat destilasi sederhana ini sangat mudah untuk kita buat karena desainnya sangat sederhana dan tidak terlalu rumit. Namun, walaupun alatnya sederhana, tapi bisa membantu kita dalam menjelaskan konsep destilasi secara efektif. Nah, ketelitian sangat dituntut dalam pembuatan alat destilasi sederhana ini. Berikut langkah kerja dan daripada alat destilasi sederhana dari barang bekas.
Nah, yang pertama itu kita perlu menyiapkan alat dan bahan untuk pembuatan alat destilasi sederhana berupa selang ukuran 2 meter, bolham atau botol bekas air mineral ukuran 600 ml atau 1500 ml, karet dari sendal bekas, 2 papan berukuran 50 x 40 cm dan ukuran 50 x 20 cm, botol kaca, sumbu kompor, cat kayu, spiritus, paku, gergaji, palu, kanat, karet bekas ban sepeda, dan penghalus kayu. Selanjutnya, langkah kerja. Setelah alat kita siapkan, perlu kita buat langkah kerja berikutnya, yaitu potonglah selang menjadi 3 bagian dengan ukuran 30 cm, 90 cm, dan 80 cm. Yang kedua, potonglah botol bekas air mineral menjadi 2 bagian. Bagian yang atas kita lubangi tutupannya sampai diameternya sama dengan diameter selang. Begitu juga pada bagian bawah botol, itu kita buat 2 lubang sejajar seukuran diameter selang. Yang berikut, kita buat lingkaran dari sandal bekas sampai diameternya sama dengan diameter potongan bagian bawah botol bekas air mineral. Yang kemudian buatlah 2 lubang pada karet sandal seukuran diameter selang. Yang keempat itu kita buat penutup bagian atas di mana bolham atau minyak wangi sehingga selang dapat kita masukkan. Selanjutnya, setelah langkah kerja yang kita lakukan, kita masuk pada proses perangkaian alat, di mana yang pertama itu kita susun kedua papan yang telah kita siapkan sehingga membentuk sudut siku-siku. Papan yang berukuran lebih kecil diletakkan di bagian paling bawah dan yang satunya lagi kita letakkan di bagian atas. Nah, yang kedua, pasanglah sandal yang pasanglah sandal yang sudah kita lubangi pada botol air mineral bagian bawah sehingga tertutup rapat. Nah, berikut kita masukkan selang yang berukuran 30 cm ke lubang 1 dan sambungkan dengan corong, lalu potonglah botol bekas air mineral bagian atas. Nah, masukkan pula selang yang berukuran 90 cm ke lubang 3 yang digunakan sebagai saluran pembuangan. Nah, selanjutnya kita masukkan selang yang berukuran 80 cm ke dalam bolam atau botol minyak wangi, kemudian kita sambungkan ke lubang 4 hingga menembus sampai ke lubang 2 yang nantinya akan digunakan sebagai saluran pengembunan. Nah, setelah itu kita masukkan selang yang berukuran 80 cm ke dalam bolham atau botol minyak wangi, kemudian kita sambungkan lubang 4 sehingga menembus lubang 2 yang kita gunakan sebagai pengembunan. Selanjutnya, kita rekatkan potongan botol bekas air mineral bagian bawah tepat di tengah papan yang berukuran 50 x 40 cm dengan menggunakan karet bekas ban. Selanjutnya kita potong botol bekas air mineral bagian atas, lalu kita rekatkan di pojok kiri atas. Nah, langkah perangkaian yang berikutnya adalah letakkan wadah untuk menampung hasil proses destilasi tepat di bawah selang pengembunan dan wadah penampung air tepat di bawah selang saluran pembuangan air. Sekian penjelasan materi dari kami kelompok 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.